izin dong, ini kan sebagai penyanyi juga ya kayak sekarang tuh lagi banyak banget musisi itu yang digugat-gugat terkait hak cipta gitu. Kalau dari Kak Denada sendiri menanggapi hal tersebut seperti Gak apa? apa-apa, ini kan satu proses belajar buat kita semua, termasuk buat aku ya. Bertahun-tahun kita menjalani bisnis ini dengan cara yang kita pikir emang udah cara itu yang benar. Dan ternyata sekarang kita sama-sama belajar semuanya. Oh, cara ini nggak tepat. Ternyata harusnya seperti ini supaya semua dapat terpenuhi haknya. Nggak apa-apa. Kalau aku sebagai pelaku bisnis, aku mengikuti karena aku tahu di sana sudah ada teman-teman yang aku salut banget ya memperjuangkan hal ini, dan juga aku senang banget dan apresiasi banget pemerintah yang juga membuka kuping dan mata soal ini dan mau untuk memberikan support dan wadah ya untuk kita bisa bikin undang-undang barunya atau regulasinya dan bikin semuanya jadi lebih jelas. Nggak apa-apa, ini proses belajar yang sama-sama kita jalani. Jadi aku mensupport dan mendukung. Kalina, kan sesama penyanyi dangdut Resti juga kan dilaporkan karena hak cipta oleh Johnny Dora. Pendapat dari kakak sendiri gimana? Aku nggak tahu permasalahannya, aku juga nggak update, jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar soal itu. Sejauh ini penghasilan utama aku itu masih dari dunia entertainment, masih dari musik, masih dari TV, dan juga masih dari Zumba instructor ya. Gitu, alhamdulillah pekerjaanku juga sebagai Zumba instructor saat ini. Kalau dulu aku bisa bilang itu sebagai pekerjaan keduaku, kalau sekarang itu pekerjaan utamaku juga. Jadi aku juga nggak nyangka bahwa sebagai instruktur Zumba ternyata banyak juga pintu-pintu yang akhirnya terbuka buat aku, kesempatan-kesempatan kita untuk bisa mendapatkan nafkah ya gitu. Jadi dua-duanya aku lakoni, apalagi alhamdulillah udah bisa dapat kerjasama dengan seorang ibu entrepreneur yang luar biasa. Kita bikin studio olahraga di daerah Gandaria ya gitu, dan membuka peluang lagi akhirnya untuk bisa dapat pekerjaan dan nafkah dari situ. Jadi ya dijalani aja semaksimal mungkin apa yang bisa dijalani, kesempatan yang hadir datang diambil dimaksimalin gitu sih Mas. Sudah mulai menemukan benang merahnya nggak sih Kak dalam berbisnis ini? Maksudnya ada kayak mulai oh gini flow-nya dan berbisnis ini udah mulai menemukan benang merahnya. Enggak. Ternyata bisnis itu nggak segampang itu ya. Aku juga baru tahu. Jadi aku akan jempol banget tuh buat semua, khususnya teman-teman yang mungkin sesama pelaku di entertainment lalu bisa membangun bisnis dan sukses gitu ya. Karena ternyata menjadi seorang entrepreneur atau pelaku bisnis ya itu nggak mudah. Banyak banget tantangannya. Ibarat kata mungkin kita di dunia entertainment mungkin boleh dibilang senior, ilmunya banyak, tapi kalau udah bagian bisnis belajar dari nol. Dan kesalahan, trial error banyak banget gitu ya. Ya tapi karena aku menjalani bisnis ini sendiri, dalam arti kata aku nggak ada partner, jadi aku jalani sendiri. Memang jadinya pelan-pelan karena modalnya juga ya menunggu pas lagi ada. Karena kan otomatis semua penghasilan aku sekarang kan aku fokusin buat Aisyah dulu kan gitu. Baru setelah itulah bisnisku yang seperti ini gitu. Sehingga mungkin kecepatan perkembangannya nggak bisa secepat yang modalnya lebih besar, lebih sangar gitu ya, tapi nggak apa-apa karena uangnya juga uang sendiri, nggak bekerja sama dengan orang lain juga, jadi lebih santai hatinya gitu ya, pelan-pelan dilakoni, pelan-pelan bentuk tim semaksimal mungkin lah yang bisa dijalani. Diana tadi kan bilang Aisyah dengan segala kegiatannya sekarang Aisyah sendiri tumbuh sebagai remaja itu seperti apa Kak? Dia tumbuh sebagai remaja yang di satu sisi aku lihat kayaknya banyak samanya sama aku ya, kayak kesukaan dia, kecintaan dia terhadap menulis itu adalah aku banget ya, suka nulis orangnya, suka baca itu juga sama kayak aku, dia suka seni sama juga sama aku, tapi ternyata ada hal lain yang cukup bertolak belakang sama aku. Kayak misalnya ternyata salah satu yang bertolak belakang itu adalah dia itu suka dengan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan ketekunan lama gitu. Seperti misalnya dia tuh seneng banget kayak menyulam apa sih? Merajut dia tuh suka. Aku nggak bisa kayak gitu. Tapi ternyata dia seneng merajutnya, dia seneng. Jadi sekarang dia lagi bikinin aku tatakan gelas dari rajutannya dia sendiri yang dia bikin gitu. Yang lain lagi dia juga sangat amat sosial anaknya, senang banget bertemu teman-temannya banyak. Dia baru pindah ke sekolah baru tahun lalu, tapi dia udah punya teman banyak gitu. Dan temennya nggak cuma dari kelas dia aja. Bagian itunya dia sama kayak aku. Anaknya sosial banget. Terus dia juga aktif banget. Jadi kalau ditawarin kesempatan untuk bisa
organisasi ya, dia akan ambil itu. Saat ini dia alhamdulillah kemarin 2 kali kepilih jadi kelas monitor. Kayak kelas monitor tuh kayak pakai ketua kelas gitu kali ya di Indonesia ya. Itu 2 kali dia kepilih, itu tuh voting dari teman-teman kelasnya gitu. Dia udah 2 kali kepilih gitu. Dan anaknya senang melakoni tugasnya itu. Jadi senang berorganisasi, senang dengan soal leadership. Anaknya juga suka outdoor sama kayak aku. Dan apa? Yang aku belakangan juga baru ini anaknya picky banget kalau misalnya ngomong crush. Karena aku baru kaget sebenarnya kemarin tiba-tiba dia pulang-pulang dia bilang gini, "Ibu, I finally aku akhirnya punya crush. Aku akhirnya naksir dengan seorang teman," dia bilang gitu ya. Ya aku sih berusaha menanggapinya dengan seringan mungkin ya, tapi sebenarnya sejujurnya sebagai seorang ibu deg-degannya deg-degan banget pas denger itu, langsung duk gitu. Tapi pas aku tanya kenapa alasannya gitu, dia betul-betul bisa memberikan alasan itu dengan reasonable gitu, karena dia bilang karena anak ini sebetulnya sama anak-anak lain agak mean, dia bilang gitu, agak kurang baik, tapi sama aku dia baik sekali gitu. Dia selalu memperlakukan aku dengan baik, ngomong sama aku selalu dengan bahasa yang baik, dengan lembut, dia bilang gitu. Dan dia bisa jelasin gitu. Jadi kerasnya dia itu bukan cuma semata-mata ngelihat seorang temen yang terus dia bilang, oh ini kayaknya ganteng, cocok, enggak gitu. Nah yang kayak gitu aku cukup kayak kaget loh gitu. Walaupun tetap aja deg-degan juga ya ibu-ibu gitu. Paling gitu sih. Gimana sih, karena pasti di mata yang Kakak Aisyah kecil terus ya, tiba-tiba dia beranjak remaja yang punya ketertarikan sama lawan. Iya. Ya sebenarnya anak kecil terus itu pasti ya, kayak sampai sekarang gitu aku tuh masih menerapkan pola parenting yang mungkin masih kayak orang tua zaman dulu gitu. Jadi aku nggak menganut sistem yang anak punya privacy yang tidak boleh kau ganggu. Oh tidak, no privacy, you're my daughter, aku bilang gitu. HP-ku boleh aku baca kapan aja aku mau, aku bilang gitu, walaupun aku nggak bikin itu. Tapi aku bilang sama dia bahwa kapanpun aku mau baca HP-mu, aku boleh. Aku mau masuk ke kamarmu, aku bisa. Aku mau lihat barang-barang kamu, aku boleh. Karena kamu anakku dan kamu masih belum masuk ke usia dewasa, gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Tapi ya betul, selamanya masih anak kecil di mataku. Tapi aku juga menikmati proses ini. Proses dimana aku melihat dia udah mulai berubah cara komunikasinya sama aku. Berubah POV dia terhadap hal-hal yang dia hadapi di sekolahnya hari-hari. Dan cara dia menjelaskan dan menerimanya itu berbeda dengan kayak cepet banget 2 tahun lalu aja sampai sekarang aja udah beda banget cara pandang dia terhadap hal-hal. Dan aku nikmati ini semua gitu. Ternyata ini ya keindahan, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Keindahan salah satunya menjadi seorang ibu itu adalah itu menemani dan mendampingi. Walaupun kadang-kadang tentunya sebagai seorang ibu yang juga bekerja single mom, banyak aku sadar, banyak kehilangan aku momen yang mungkin pasti akan jadi momen-momen yang spesial gitu, dan aku kehilangan itu. Tapi kan gak apa-apa, yang namanya sebagai seorang single parent, buat aku fokusnya adalah gimana caranya aku bisa memberikan kehidupan yang terbaik buat anakku, pendidikan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, pelayanan kesehatan yang terbaik buat dia. Dan kalau misalnya untuk itu aku harus bekerja di sini